Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramayani, NIM 4152112246. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Baik, pada pertemuan video kita kali ini kita akan membahas tugas pertemuan ke-12, yang mana di sini kita akan membuat video penjelasan dari apa materi yang sudah disampaikan seperti yang dilihat pada screen. Nah, sebelumnya itu materinya tersebut kita membahas mengenai apa itu protokol H.323 dan protokol SIP trunking. Nah, di sini kita mulai saja. Saya sudah membuat sebuah rangkuman dalam bentuk PowerPoint yang mana kita lebih mudah dalam membahasnya. Kita mulai saja ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Baik, seperti yang perkenalan tadi, ini adalah tugas dari mata kuliah jaringan VoIP, yang mana kita membahas dari apa video yang sudah kita tonton sebelumnya dengan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Febrio Ponco Solistio. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas protokol H.323 dan SIP trunking. Lanjut. Nah, untuk pertama kita bahas H.323. Nah, apa ya itu protokol H.323? Protokol H.323 adalah seperangkat standar untuk audio, video, dan konferensi data melalui jaringan berbasis paket seperti internet. Ini adalah rekomendasi dari Sektor Standarisasi Telekomunikasi ITU atau ITU Strip T, yang mana mendefinisikan protokol ini menyediakan sesi komunikasi audiovisual pada jaringan paket apapun. Standar H.323 membahas pesinyalan dan kontrol panggilan, transportasi dan kontrol multimedia, dan kontrol bandwidth untuk konferensi point to point dan multi point. Nah, jadi dapat disimpulkan H.323 ini adalah merupakan suatu protokol dalam sebuah panggilan. Nah, H.323 ini adalah protokol yang bekerja sama untuk memelihara dan meruntuhkan sesi multimedia. Apa saja sih komponen utama yang ada di dalam protokol H.323? Pertama itu ada protokol H.225. Ini adalah protokol untuk mengontrol panggilan yang membuat dan memelihara panggilan antara titik akhir di protokol H.323. Selanjutnya, komponen utamanya ada H.245. Ini adalah protokol kontrol yang menegosiasikan kemampuan titik akhir seperti kodek audio dan video yang mereka dukung. Selanjutnya itu ada RTP, adalah sebuah protokol transport real time yang digunakan untuk mengangkat aliran media antara titik akhir. Selanjutnya ada RTCP. Ini adalah protokol kontrol transportasi real time yang digunakan untuk memantau kualitas aliran media. Next. Nah, di protokol H.323 ini juga memiliki tantangan untuk komunikasinya. Yang pertama itu tantangannya protokol ini kompleksitas, yang mana menyulitkan dalam proses penerapannya dan pengolahannya. Selanjutnya itu protokol ini juga lumayan mahal biayanya untuk perangkat keras dan perangkat lunaknya. Selain itu, tantangannya itu untuk performa. H.323 itu bisa jadi kurang efisien dibandingkan protokol lain seperti SIP dalam hal penggunaan bandwidth dan latensi. Overall, teman-teman, dapat kita conclusionkan secara keseluruhan H.323 adalah pilihan yang baik untuk organisasi yang membutuhkan solusi VoIP dan konferensi video yang andal dan dapat dioperasikan. Namun, sebagai catatan, kita perlu mempertimbangkan kompleksitas, biaya, kinerja H.323 sebelum mengambil keputusan. Itu adalah tantangan tersendiri jika kita ingin menggunakan protokol H.323. Next, pembahasan pada poin kedua kita akan membahas SIP trunking. Apa sih itu SIP trunking? SIP trunking juga merupakan jenis layanan VoIP
yang menggunakan Session Initiation Protocol atau SIP untuk memelihara panggilan antara dua titik akhir atau lebih. Trunking SIP adalah alternatif yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan sambungan telepon biasa. Nah, di sini teman-teman pasti udah kebayang kan, SIP trunking itu lebih hemat biaya dari sisi finance-nya ya. Sedangkan tadi H323 itu cukup mahal dan kurang efisien juga. Pasti teman-teman bisa dong memilih mana protokol yang akan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada SIP trunking sendiri ini menawarkan sejumlah fitur yang dapat meningkatkan kualitas panggilan. Ini adalah beberapa manfaat jika kita menggunakan SIP trunking. Yang pertama tentunya tadi ya, ini lebih hemat biaya. Karena SIP trunking itu dapat menggunakan internet untuk mengirimkan panggilan yang seringkali lebih murah daripada menggunakan telepon rumah tradisional. Pasti itu ya teman-teman, penggunaan internet itu sangat membantu sekali dalam kita berkomunikasi. Selanjutnya manfaatnya itu peningkatan kualitas panggilan. Nah, dengan menggunakan SIP trunking, kita dapat menggunakan bandwidth yang lebih tinggi daripada telepon rumah tradisional yang dapat menghasilkan panggilan yang jauh lebih jelas dan andal. Selanjutnya keuntungannya itu adalah lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena saat kita menggunakan SIP trunking, kita dapat melakukan dan menerima panggilan dari mana saja di dunia selama memiliki koneksi internet. Ini salah satu keuntungannya karena SIP trunking ini menggunakan jaringan internet teman-teman. Lebih murah dan kita bisa koneksi ke mana saja di belahan dunia ini kan, asalkan terhubung dengan internet. Selanjutnya itu manfaatnya skalabilitas. Kenapa SIP trunking ini skalabilitas ya? Karena ini kita dapat dengan mudah menambah, menghapus baris saat bisnis kita berkembang. Ini juga dapat menghemat uang dalam jangka panjang karena tidak perlu membayar untuk saluran yang tidak dipakai. Nah, dari sinilah kita pemanfaatannya tadi internet lebih fleksibel. Ini ada dua pilihan. Jika kita mencari cara yang efisien, hemat biaya, dan fleksibel untuk melakukan dan menerima panggilan, maka SIP trunking adalah pilihan yang tepat. Kenapa? SIP trunking itu memiliki fitur perutaian panggilan, dapat meneruskan panggilan, konferensi panggilan, perekaman panggilan, dan tagihan dari panggilan tersebut. Tetapi, jika kita mempertimbangkan trunking SIP, memilih trunking ini, kita harus mengingat beberapa hal, yaitu pertama ada bandwidth. SIP trunking membutuhkan koneksi internet ya. Di note teman-teman, SIP trunking itu membutuhkan internet yang berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, kita harus memastikan internet kita itu tidak lambat, dan jika lambat itu akan mengalami masalah kualitas di panggilan. Yang kedua, itu keamanan. Karena SIP trunking ini menggunakan enkripsi untuk melindungi panggilan dari penyadapan, penting untuk memilih penyedia trunking SIP yang memiliki reputasi yang keamanan yang baik. Yang ketiga itu dukungan. SIP trunking bisa rumit untuk diatur dan dikelola, penting untuk menyediakan trunking SIP yang menawarkan dukungan yang baik jika Anda memerlukan bantuan. Ini semua karena SIP trunking ini terkoneksi dengan internet. Nah, di internet kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi, penyadapan atau pembocoran data dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu safety saat menggunakannya, karena kita juga tidak tahu mana saja yang pembicaraan kita yang itu sifatnya kredensial ya teman-teman, lebih rahasia. Baik, secara keseluruhan trunking SIP adalah pilihan yang baik untuk bisnis yang membutuhkan cara yang andal, efisien, dan hemat biaya untuk melakukan dan menerima panggilan. Itulah kesimpulan jika kita menggunakan H.323 dan penggunaan SIP trunking. Dan untuk penggunaannya kita lebih sesuai dengan kebutuhan, untuk apa, dan juga mengingat biaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan mudah dan dapat dimengerti oleh teman-teman dan diri saya sendiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.